Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti bersama sambutan sekaligus orasi politik dari calon Gubernur Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Dr. Anwar Hafid MSI. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Nomor urut, berani. Nomor Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap warga masyarakat Tinombala dan sekitarnya yang saya cintai dan saya rindukan, segenap aparat pemerintah, Pak Camat, Pak Desa, Ketua-ketua BPD dan seluruh jajarannya, segenap aparat kepolisian, Bawaslu dan rekan-rekan panitia yang luar biasa. Yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Partai Bulan Bintang, Ketua Partai Demokrat, juga sahabat saya Barisan Anwar Reni, Barisan Berani ya, Anwar Reni, yang menemani saya. Pak Prof ini sudah hampir 6 bulan bersama saya keliling Sulawesi Tengah, dan malam ini senang sekali bisa ketemu di Tinombala ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Prof. Saya juga sangat bersyukur, senang sekali rasanya, bahagia Untuk kedua kalinya saya berdiri di tempat ini.
tahun 2019 yang lalu. Saya ada di sini, di tempat ini. Mungkin tidak semua orang hadir pada saat itu. Waktu saya keliling mau calon gubernur tahun 2019. Tapi waktu itu belum jadi. Perahunya tidak cukup, habis diborong. Alhamdulillah malam ini saya hadir kembali. Perahunya sudah cukup, tinggal penumpangnya yang masih kurang. Maka saya datang di sini di Tinombala, mudah-mudahan warga Tinombala mau jadi penumpangnya kapal Berani ini. Mau Ibu? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Insya Allah kalau tidak salah 50 hari lebih lagi kita akan sampai pada tanggal 27 November, yaitu hari H Pilkada serentak pemilihan gubernur dan pemilihan bupati se-Indonesia secara serentak, tidak terkecuali Sulawesi Tengah. Juga tanggal 27 November nanti Sulawesi Tengah akan memilih gubernur dan 13 kabupaten kota, bupati dan wali kota secara bersamaan. Untuk apa diadakan pilkada? Pilkada diadakan sebagai agenda demokrasi tahunan, 5 tahunan. Nanti kita akan memilih kembali pemimpin kita setelah 5 tahun yang lalu berakhir masa jabatan. Bapak Ibu sekalian, pilkada ini tidak boleh dianggap main-main. Pilkada ini harus kita serius, karena pilkada inilah yang menentukan masa depan daerah kita 5 tahun yang akan datang. Pilkada tidak sama dengan memilih jodoh. Kalau memilih jodoh, Bapak Ibu sekalian, tidak usah banyak mikir. Yang penting kena hati, lamar, nikah, selesai. Betul? Nanti kalau banyak mikir, jomblonya nanti kelamaan. Betul? Tapi kalau pilkada harus banyak mikir. Apa bedanya? Karena kalau jodoh seumur hidup, dan kalau pilkada cuma 5 tahun. Kalau jodoh suami istri nanti selesai menikah baru belajar, tidak apa-apa. Tapi kalau pemimpin karena cuma 5 tahun, tidak boleh baru belajar, harus sudah jadi baru dipilih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita salah memilih, pertanyaannya kira-kira kalau ada pejabat, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, selesai dipilih mengecewakan rakyat, pertanyaannya siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang memilih yang salah karena salah pilih. Oleh karena itu 27 November nanti tidak boleh salah pilih. Harus dipikir secara matang siapa yang harus kita pilih. Karena kalau kita salah pilih, 5 tahun akan datang kita pasti menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, malam ini salah satu pasangan calon gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU datang di daerah ini. Saya datang sendiri, mohon maaf ibu-ibu, karena Ibu Dr. Reni Lamajido tidak bisa hadir dikarenakan beliau ini sedang bertugas di Donggala. Jadi kita bagi tugas Ibu Dr. Reni yang dekat-dekat
saya yang jauh-jauh. Sudah begitu orang kalau pasangan, ibu disuruh tinggal di rumah, bapaknya yang pergi, betul? Nanti satu saat kalau sudah jadi gubernur, insya Allah saya Ibu Dr. Reni akan datang di sini. Dr. Reni ini adalah seorang dokter, Ibu, mengawali karir dari kepala puskesmas menjadi direktur rumah sakit Anutapura, direktur rumah sakit Undata Palu, menjadi kepala dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan hari ini menjadi wakil wali kota Palu. Itulah Dr. Reni Lamajido. Dan orang-orang tua pasti masih ingat, ada gubernur kita dulu namanya Pak Aziz Lamajido. Masih ingat? Dr. Reni ini adalah anak kandung Pak Aziz Lamajido. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian yang di sampingnya Dr. Reni, namanya Dr. Anwar Hafid, yang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya orang Morowali asli. Morowali itu lebih jauh dari Tinombala. Morowali itu sekarang kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan dari Palu. Kalau dulu 24 jam, tapi sekarang bisa 1 jam dengan pesawat. Dulu sebelum saya jadi bupati di Morowali, Morowali itu lebih rame Tinombala daripada Morowali. Betul? Orang bilang, orang Palu bilang Ampa B itu Morowali. Iya. Tahu Ampa B? Bangka, Bengko, Bongko baru tiba di Bungku. Saking susahnya ibu pergi di Morowali. Tapi alhamdulillah 10 tahun saya pimpin Morowali. Daerah yang paling miskin, daerah paling jauh, akhirnya menjelma menjadi bintang dunia nomor 4 di Indonesia pertumbuhan ekonomi tertinggi. Itulah karyanya Anwar Hafid. Dan karena itulah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya datang sama Bapak Ibu memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak pilih. Kira-kira begitu ya. Saya memulai karir saya dari seorang kepala desa tahun 92 sampai 97. Pernah menjadi sekcam tahun 98 sampai 99. Pernah menjadi camat tahun 2000 sampai 2005. Pernah menjadi kepala bagian 2005 sampai 2006. 2006 menjadi asisten 1 di kantor bupati, dan 2007 sampai 2018 menjadi bupati Morowali 2 periode, dan 2019 sampai 2024 menjadi anggota DPR RI, dan 2024 ini terpilih lagi menjadi anggota DPR RI dengan suara nomor 3 terbanyak di Sulawesi Tengah. Tapi Bapak Ibu, saya tanggal 1 Oktober kemarin sudah mengundurkan diri dari DPR RI. Kenapa saya mundur dari DPR RI? Sebuah jabatan yang setengah mati diperjuangkan, sebuah jabatan yang sangat enak, tapi saya memilih mundur untuk maju calon gubernur karena saya bandingkan, kalau DPR RI lebih banyak bicara, tidak banyak hasilnya,
tapi kalau kita jadi gubernur, kita bisa menyelesaikan begitu banyak persoalan rakyat. Itu alasannya sehingga saya mundur. Saya tidak peduli, saya belum tahu nasib saya apakah terpilih jadi gubernur atau tidak. Yang pasti niat saya besar, ingin maju berkompetisi di gubernur ini. Harapan saya kalau saya jadi gubernur, terlalu banyak persoalan di Sulawesi Tengah ini. Bapak Ibu sekalian, tadi pengalaman sudah dengar, mulai dari kepala desa sampai bupati, sampai DPR. Yang kedua, pendidikan. Alhamdulillah, orang tua saya selalu bilang sama saya, nah, kalau hidup lebih penting pendidikan dari segalanya. Kalau pendidikan saya jadikan warisanmu, maka insya Allah hidupmu akan selamat. Tapi kalau saya berikan harta, bisa jadi harta jadi masalah bagi dirimu. Dan karena itulah saya sekolah terus, Ibu. Padahal orang tua saya orang susah, orang tua saya orang biasa. Tapi kemudian orang tua saya bilang, kamu harus sekolah. Maka saya sekolah mulai dari SD sampai S3. Tinggal cari esteller sekarang ini. Ada esteller ya? Ada. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi satu pengalaman Ibu Bapak sudah mumpuni karena mulai dari kepala desa, ilmunya mulai dari SD sampai S3. Sekarang apa prestasinya selama menjabat? Ini perlu saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk memilih. Kenapa? Karena memilih pemimpin itu satu, tidak boleh coba-coba. Ada orang bilang saya bisa bikin ini apapun, tapi kita balik bertanya, apa kamu sudah pernah melakukan itu? Apa kamu punya ilmu untuk itu? Kalau tidak ada berarti kita ragu, betul? Bapak Ibu sekalian, saya Bupati Morowali, satu-satunya bupati yang memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswanya adalah Bupati Morowali Anwar Hafid. Di tempat lain ada, Ibu? Ada di Marigi Motong ada? Di Jawa pun tidak ada. Cuma di Morowali semua mahasiswa yang mau kuliah dibayarkan uang sekolahnya, uang SPP-nya. Bapak Ibu sekalian, saya bupati yang hanya dengan KTP rakyat bisa berobat di rumah sakit mana saja dan biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Saya bupati yang berhasil membuka lapangan kerja 300.000 orang Indonesia ada di Morowali sekarang bekerja, dan saya yakin dari Tinombala ada di sana. Ada? Itu prestasi saya. Dan saya berniat dalam diri saya, kalau Allah mentakdirkan saya jadi gubernur, maka prestasi-prestasi ini saya akan perlakukan di Sulawesi Tengah sehingga seluruh rakyat Sulawesi Tengah bisa menikmati. Berobat hanya dengan KTP, mau kuliah SPP-nya ditanggung Pemda, lapangan kerja terbuka di mana-mana sehingga tidak ada lagi pengangguran di Sulawesi Tengah ini. Inilah cita-cita besar saya. Inilah mimpi besar pasangan berani. Sehingga mudah-mudahan dengan mimpi ini, insya Allah masyarakat terbuka hatinya untuk memilih pasangan berani nomor urut 2.
Bapak Ibu sekalian, tadi sudah baru kita dengar pengalaman, ilmunya, dan prestasinya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan apa pikiran, apa program dari pasangan Berani kalau terpilih jadi gubernur. Ada 9 Berani Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Berani cerdas. Apa isinya Berani cerdas? Isinya adalah semua tamatan SMA di Sulawesi Tengah ini hanya ada 2 pilihannya. Kalau dia mau kuliah dan orang tuanya tidak punya biaya untuk membayarkan biaya kuliahnya, maka biaya kuliahnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Kalau anaknya tidak mau lagi kuliah, tidak mau kuliah lagi anaknya, maka pemerintah provinsi akan mengusahakan dia. Kita masukkan mereka di BLK. Kita akan bangun BLK modern nanti di Kota Palu. Kemudian mereka kita masukkan supaya dia punya keahlian, dia punya sertifikat, dan kita tunjukkan di mana lapangan kerja yang cocok dengan keahlian tersebut, supaya tidak boleh ada yang menganggur. Bapak Ibu tahu berapa jumlah pengangguran di Sulawesi Tengah? Ada 490.000 rakyat menganggur di Sulawesi Tengah, dan ini harus diselesaikan oleh gubernur. Kemudian yang kedua, Berani sehat. Bapak Ibu sekalian, Berani sehat, tadi saya sudah cerita program ini, yaitu rakyat hanya dengan KTP bisa berobat di rumah sakit dan semua biayanya Pemda yang bayar, termasuk biaya ambulansnya. Banyak juga ini BPJS, banyak BPJS-nya mati di sini. Banyak. Nah, tidak usah pusing nanti ya. Nggak usah pusing, yang penting Berani terpilih. Kalau tidak terpilih Berani, berarti berlanjut penderitaan ini. Betul? Tapi kalau Berani terpilih, selesai persoalan. Tidak ada lagi, nggak usah pusing. Kemarin di Parigi ditanya, Pak Anwar, bagaimana caranya saya bayar tunggakannya BPJS saya? Saya bilang, untuk apa ibu dibayar? Dia bilang, saya harus bayar supaya saya berobat. Bu, kalau Berani jadi gubernur, ibu tidak perlu bayar lagi. Ibu cukup pakai KTP, pergi di rumah sakit, maka dilayani rumah sakit. Kenapa? Karena yang bayar itu bukan gratis, tapi tetap dibayar, tapi yang bayar itu gubernur. Betul? Nah itu, jadi jangan takut. Ada yang bilang sama saya, Pak, gimana sedangkan ada BPJS kita tidak dilayani? Apalagi kalau cuma KTP. Betul? Saya bilang KTP ini tidak gratis. Bapak Ibu berobat di rumah sakit tetap ditagih biayanya. Tapi kemana? Ke pemerintah daerah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sembuh, masih mau tinggal-tinggal di rumah sakit, silahkan. Karena dulu di Morowali banyak yang begitu, disuruh pulang tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia masih enak tidur di rumah sakit. Kenapa? Gratis. Berikutnya, Berani lancar. Ini Berani lancar programnya 1000 km tol desa. Ini buat membantu kepala desa untuk membangun jalan-jalan desanya yang banyak lubang di mana-mana. Tadi saya dari Kota Raya ke sini, untung saya ketiduran. Ya, orang bilang katanya kalau di Jakarta banyak lubang berjalan-jalan.
tapi di sini banyak jalan berlobang-lobang. Bapak Ibu sekalian, ini programnya Berani Lancar 1000 km tol desa. Nanti gubernur akan membantu kepala desa. Kalau sekarang ini presiden membantu bupati membangun jalan kabupaten. Nanti ke depan di bawah kepemimpinan Berani, maka Berani gubernur akan membantu kepala desa untuk memperbaiki jalannya yang sudah rusak, tidak bisa dibiayai oleh kabupaten. Jalannya ini bukan jalan tanah, aspal hot mix. Tuh. Biar mulus jalannya, jangan lagi seperti sekarang ini. Berani lancar, kemudian berani menyala. Menyala ini listriknya gimana Bapak Ibu? Masih mati-mati di sini? Juga mati. Oh, juga mati. Mahal. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu, masih ada masyarakat di sini yang tidak ada meteran di rumahnya? Masih ada? Ini programnya Berani Menyala. Tidak boleh lagi di Sulawesi Tengah ini ada rakyat yang cuma pinjam-pinjam aliran dari tetangganya. Kita akan bantu mereka pemasangan meteran gratis kepada masyarakat yang belum ada jaringan. Tapi kalau lampunya bagus ya, tidak suka mati, tidak ya, bagus, berarti tinggal itu. Berikutnya berani berdering. Ini signal. Ibu-ibu, bagus signal nggak di Tinombala? Bagus? Tidak? Ibu, penting signal atau tidak? Penting ya? Iya, sekarang signal penting. Kenapa? Karena anak-anak kita harus pintar. Anak Tinombala harus sama pintarnya dengan anak Jakarta. Bagaimana caranya? Jaringan internet. Mereka bisa belajar hal yang sama walaupun tinggal di Tinombala. Oleh karena itu gubernur nanti ke depan Berani akan mendorong tidak boleh lagi ada satu wilayah di Sulawesi Tengah ini di mana ada penduduknya dan signalnya tidak ada, supaya anak-anak sekolah kita bisa belajar melalui internet. Betul? Ibu? Oh ibu? Jamaah? Ibu, saya mau tanya ibu, penting mana jaringan atau suami? Ya, dua-duanya. Pinter jawabnya, harus dong dua-duanya. Tapi ibu, saya mau tanya, ibu harus jujur, tidak boleh dua pilih, cuma satu. Ya, ibu kalau bangun pagi, yang pertama dipegang HP atau suami? HP. Pak, katanya pegang HP kalau bangun pagi. Apakah ibu salah kalau bangun pagi pegang HP? Salah bapak? Benar kalau ibu bangun pagi pegang HP. Kenapa? Karena satu, kalau pegang HP berarti lihat jam, betul? Yang kedua, ibu pegang HP mau bikin status baru bangun. Jaringan penting Bapak Ibu, makanya Berani memprogramkan. Kemudian Berani Murah, ini ada program BLT sembako murah. Kenapa ini perlu? Karena masih banyak keluarga kita yang sama sekali berada di bawah garis kemiskinan. Kita harus kurangi beban hidupnya, kemudian baru kita atur dia bagaimana dia berpenghasilan. Berikutnya Berani Berkah. Ini buat insentif bagi para imam, para mangku, para pendeta.
Supaya apa? Supaya rumah-rumah ibadah kita ramai dari umatnya, masjid ramai dari jamaah. Kenapa? Karena hanya dengan rumah Tuhan diramaikan. Di dalam Al-Quran Allah bilang begini Bapak Ibu, Rabb hadzal bait, sembah aku di rumahku. Maka Allah bilang allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kamu sembah aku di rumahku, kata Allah, saya kasih kamu dua jaminan. Allazi at'amahum min ju', saya akan hilangkan rasa laparmu, kata Allah. Bapak Ibu tahu bahasa Al-Quran kalau diterjemahkan ke dalam pemerintahan itu artinya prosperity, bahasa tinombalanya. Prosperity kalau bahasa hari-hari sejahtera. Jadi Allah bilang kamu sembah aku di rumahku, saya pasti kasih sejahtera hidupmu. Yang kedua, wa amanahum min khauf, saya akan hilangkan rasa takutmu. Artinya Allah jamin keselamatan hidup kita. Maka kalau tidak ingin ada bencana datang di daerah ini, kalau tidak ingin ada huru hara di daerah ini, maka ramaikan masjid, karena Allah yang akan jamin keamanan kita. Itulah kenapa gubernur nanti ke depan memprogramkan berani berkah. Selanjutnya berani panen raya. Ini buat para petani. Ada satu hal di sini, program utamanya berani panen raya. Berani menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Betul? Jadi ada orang tanya saya, bagaimana caranya Bapak? Karena ini kan RDKK terbatas, sementara banyak kebutuhan pupuk. Saya hanya mikir sederhana, seperti yang saya pernah lakukan di Morowali. Di Morowali dulu tidak cukup pupuk, maka saya subsidi itu pupuk non subsidi. Jadi kalau 1000 harga non subsidi, 500 harga subsidi, maka 500 itu disubsidi oleh pemerintah sehingga rakyat bisa membeli pupuk harga subsidi dan tersedia di mana saja. Yang langka itu kan pupuk non subsidi, pupuk subsidi. Yang tidak langka non subsidi. Jadi caranya kalau mau, satu-satunya jalan gubernur harus subsidi pupuk supaya masyarakat bisa mendapat pupuk banyak dan tersedia di mana saja. Catatan tidak gratis, betul? Yang berikutnya berani tangkap banyak. Ini bagi nelayan. Nah, ada nelayan di sini? Tidak ada. Ya, syukur alhamdulillah tidak berlaku ini satu. Ya, kenapa Pak? Tidak ada laut, tapi kan ada apa, ikan, ada tambakan? Nggak ada juga. Mau jadi makan ikan apa di sini? Hah? Oh, dari bawah. Pantas di sini bapak-bapak ganteng-ganteng dan cantik-cantik karena tidak suka makan ikan. Bapak Ibu sekalian, inilah program berani ya. Program berani, 9 berani. Bapak Ibu setelah mendengar tadi, mudah-mudahan bisa berpikir bahwa kebanyakan biasanya para calon itu kalau orasi, kalau pidato hebat, tapi kalau setelah terpilih lupa. Betul? Makanya dibilang ibu, apa bedanya pil KB sama pilkada? Bapak Ibu, siapa? Pil KB kalau lupa jadi. Betul Ibu? Kalau pilkada kalau jadi lupa. Nah, kenapa bisa lupa Bapak Ibu? Ada penyebabnya. Satu, visi misi berani ini bukan karangan.
Ini ke program yang sudah saya pernah buat di Morowali, saya angkat di tingkat provinsi. Kalau saya terpilih, saya bikin. Saya sudah tahu caranya membuat itu. Jadi bukan visi misi yang baru dibikin, tapi ini visi misi yang sudah pernah dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa visi misi yang kami sampaikan ini sudah dihitung berapa anggarannya. 5 triliun APBD Sulawesi Tengah cukup untuk membiayai ini. Yang ketiga, Ibu Bapak, 2 di sini Ibu yang tidak perlu Ibu ragukan, kesehatan sama pendidikan. Kalau saya terpilih jadi gubernur, insya Allah tidak makan bulan, tidak hitungan tahun, hitungan bulan mungkin untuk mempersiapkan aturan dan sebagainya. Ini selesai beasiswa bagi mahasiswa, dimanapun anak-anak Bapak kuliah, dimanapun mereka sekarang semester 4 misalnya, tinggal nanti kami mau atur bagaimana mekanismenya, sehingga setelah kami terpilih dilantik, langsung kita kirimkan bantuannya melalui rekening masing-masing. Sama juga dengan Berani Sehat. Berani Sehat ini Bapak Ibu sekalian tidak usah takut. Begitu kami dilantik, begitu saya MOU dengan semua rumah sakit. Kalau bukan cuma rumah sakit di Sulawesi Tengah, rumah sakit di luar Sulawesi Tengah. Untuk apa? Mengantisipasi kalau ada masyarakat Sulawesi Tengah keluar dari Sulawesi Tengah berobat di tempat lain. Contoh, tadi malam orang Motong bilang sama saya, Pak, bagaimana kalau kami berobat di Pohuwatu? Di Pohuwatu. Pohuwatu. Pokoknya sama lah, pokoknya mirip-mirip gitu. Saya bilang nanti langsung kita MOU. Sampaikan nanti di sana, kalau ada orang datang di sini berobat pakai KTP Sulawesi Tengah, silakan kamu baik setelah kamu rawat, kau urus dia, mau penyakit apapun tidak boleh kau pilih-pilih, kecuali operasi kecantikan tidak bisa Ibu. Tapi kalau penyakit misalnya kanker, mau kemoterapi, itu ditanggung oleh KTP. Cuci darah ditanggung oleh KTP. Mudah-mudahan tidak ada yang cuci darah di sini sampai kita mati. Amin. Tapi kalau sampai ada, sudah kita antisipasi. Jadi ini 2 hal ini yang paling penting Ibu Bapak ingat. Saya hitung-hitung kalau beasiswa itu 5-6 juta satu orang dapatnya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan ribuan nanti, akan ratusan ribu mahasiswa di Sulawesi Tengah ini yang kuliah. Dan kita berharap 2035 penduduk rakyat Sulawesi Tengah ini lebih banyak sarjana daripada SMA. Itu baru mencapai namanya generasi emas itu. Kalau generasi emas cuma tamat SMA, rata-rata belum emas itu. Tapi kalau sarjana semua, lebih besar penduduknya sarjana, itu baru Sulawesi Tengah namanya hebat dan luar biasa. Itulah cita-citanya Berani, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pesan saya terakhir, 1, hindari politik fitnah ya. Bapak Ibu silakan. Tadi saya dengar sudah ada juga calon lain datang di sini, betul? Silakan, nanti masih ada lagi 1 mau datang. Didengar semua, datang dengar, supaya nanti dibandingkan yang mana yang paling rasional, yang mana yang paling bisa dilakukan, yang mana cuma sekedar omong doang. Nah, kira-kira begitu. Yang omon-omon dibilang Pak Prabowo, ya. Nanti Bapak Ibu tahu itu. Yang kedua, hindari politik identitas. Kalau bukan satu suku saya tidak mau pilih. Kalau bukan satu agama saya tidak mau pilih. Jangan. Kenapa? Kita tidak memilih sekarang memilih pemimpin agama.
yang kita pilih adalah kepala daerah untuk semua golongan, untuk semua agama. Betul? Yang ketiga, ini yang penting, hindari politik uang. Ini yang merusak demokrasi kita. Ada orang tidak mau susah, pergi sosialisasi, tidak mau capek. Apa Ibu tahu, saya ini mulai sejak tanggal 8 Juli sampai sekarang baru 2 kali ketemu saya punya istri. Ibu bayangkan, pergi pagi pulang pagi. Untuk apa? Untuk mencari suara. Tapi ada orang yang tidak mau begitu. Dia bilang, tunggu saja, dekat-dekat saya suruh Fajar datangi rumahnya masing-masing. Betul? Bayangkan Bapak Ibu, 100.000, 200.000 itu menggadaikan masa depan kita 5 tahun. 100.000 Ibu, 200.000 itu tidak sebanding dengan program Berani 5 juta. Tapi terserah Bapak Ibu mau yang duluan atau mau di belakang. Hah? Mau duluan Ibu atau mau di belakang? Bapak Ibu sekalian, kalau percaya saya mohon, kalau percaya saya, bantu saya, karena ini demi rakyat kita, demi mahasiswa kita. Saya begini Ibu, saya ini orang susah dulu. Kalau bukan karena sekolah, saya tidak berdiri di hadapan kita. Makanya saya mau supaya anak-anak orang yang susah dengan saya, yang keluarganya sama susahnya dengan saya tidak ingin dia putus kuliah, saya tidak ingin dia tidak bisa kuliah padahal otaknya cerdas-cerdas. Maka saya bikinlah program ini, ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, tanggal 27 2024 tinggal 50 hari lagi. Jangan sampai kita salah pilih, ya. Kalau ada yang bagi-bagi uang dan sebagainya, yang penting ambil saja. Tapi jangan pilih. Karena orang begitu memandang enteng rakyat. Masa rakyat dihargai dengan 100.000? Kalau Berani tidak akan melakukan itu, tapi Berani akan memberi setelah terpilih. Itulah bentuk komitmen. Kita tidak ingin merusak demokrasi ini dengan membiasakan politik uang. Kenapa? Pak, saya ini anak orang susah. Untung karena rakyat sadar saya bisa jadi bupati. Saya jadi bupati dulu, satu-satunya calon, biar baju kos tidak ada. Tapi rakyat percaya saya terpilih, maka semua janji saya tunaikan. Maka oleh karena itu jangan biasakan. Kenapa? Kalau kita biasakan politik uang, maka sama dengan kita membunuh mimpi orang-orang susah untuk bisa jadi pejabat. Kalau kita membiasakan politik uang, sama dengan kita membunuh masa depan anak-anak kita dari orang biasa untuk tidak bisa menjadi pejabat. Kenapa? Karena tidak punya uang, tidak bisa jadi pejabat. Mari kita buktikan bahwa kita cerdas. Kita dengan logika kita bisa memilih dengan baik dan benar. Saya simulasikan Bapak Ibu sekalian, ini kartu suaranya. Contohnya, Bapak Ibu nanti masuk di bilik dikasih sama KPPS. Surat suara ada 2 nanti, satu gubernur, 1 bupati. Untuk gubernur ada 3 calon. Nomor 2 ada di tengah-tengah. Jadi nanti Bapak Ibu hitungannya cuma begini. 1 dibuka, 2 dicoblos, 3 ditutup, 4 pulang ke rumah. Ya, Ibu, kita mulai hitung Ibu.
1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang cuma 2 yang dicoblos, betul? 1 dibuka, 2, 3 tutup ulang, 4 bulan ya. Awas jangan ibu salah bapak, langsung 1 tusuk coblos. Tidak bisa pak, harus dibuka dulu baru dicoblos. Betul? Kemudian yang kedua, tipnya lagi, ibu bapak kalau masuk di bilik suara hari H27, ibu bapak tidak usah tengok kiri kanan, pokoknya lurus di tengah-tengah. Karena ini yang di tengah ibu bapak, mau gelap mau terang tetap dia ketemu. Betul? Jadi gak usah tengok sini tengok sana, pokoknya tengah ya. Setuju? Ibu suka di tengah atau di pinggir ibu? Suka tengah? Bapak-bapak suka tengah atau pinggir? Tengah. Kenapa Pak De? Nomor 2. Terima kasih. Saya kira cukup. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan kita lupa nomor 2. Satu-satunya ada perempuan di dalam kartu suara hanya ada di nomor 2. Tidak ada di nomor lain. Jadi kalau ibu pusing membaca nama, pusing melihat nomor, lihat saja yang pakai jilbab. Betul? Lihat yang pakai jilbab, cuma 1. Tidak usah pilih saya, yang penting yang pakai jilbab. Betul? Sama saja nomor 2 namanya itu ya. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah, mendoakan saya dengan Ibu Dr. Reni semoga terpilih, amin. Doakan saya dengan Ibu Dr. Reni semoga sehat sampai hari H, amin. Doakan saya dengan Ibu Dr. Reni semoga suaranya banyak, amin. Terutama dari Tinombala, amin. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Reok ya. Hah? Jadil. Udah lumping juga ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada kampanye hari ini. Saya tutup dengan sebuah lagu. Oke? Nah, oh iya. Nah, joget ya. Baik, sebelum kita dihibur Bapak Ibu sekalian, saya berkenan mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Semuanya boleh berdiri. Kita akan foto semua, angkat tangannya paling tinggi Bapak Ibu, semua berdiri Ibu-ibu. Semua berdiri, tangannya diangkat dengan nomor urut berapa? Paling kencang nomor urut. Kalau saya bilang Anwar Hafid, semua bilang gubernurku. Anwar Hafid. Anwar Hafid. Nomor urut. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selanjutnya kita setuju calon gubernur kita akan menyumbangkan lagu, boleh? Boleh kita bernyanyi bersama malam ini? Boleh Bapak Ibu semua kita joget malam hari ini, boleh? Mana carinya? Jaringan joget. Iya, kuda lumping siap joget. Oke. Tangannya jangan lupa Bapak Ibu, tangan duanya di atas ya. Kalau abang sudah nyanyi, asik. Masih. Ayo. Ayo ke depan Ibu Bapak. Mari semua Bapak Ibu, kita merapat ke depan. Janganlah kau ragukan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang tulus murni untukmu.
hanya kepadamu. Ibu-ibu sini bu. Luas jalan, tak seluas kasih yang ku punya, tak seluas cinta yang ku rasa. Jari-jari yang semua. Jari-jari ibu-ibu sini bu yang berjoget. Tingginya lagi, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Makanya kebesaran cintaku ku persembahkan hanya kepadamu. Janganlah kurangi kemesranya cintaku yang tulus murni hanya kepadamu. Sayangku, luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak seluas kasih yang ku punya. Cintaku satu untukmu. Tingginya langit, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Luar biasa. Masih mau nyebut? Lagi boleh? Anwar Rafiq. Masih mau goyang? Masih mau digoyang? Let's go. Mari Bu. Kalau ku pandang ke belakang kau di sana, kalau ku
Ayunan nomor 2. Ayo goyang terus. Kalau cinta sudah memara, itu jadi menjebu-jebu. Janji 1000 janji, janji akan di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-teman. Ayo semuanya. Suka-suka, suka-suka, joget-joget jalan. Nomor 2 di atas. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-teman. Ibu-ibu semuanya. Suka-suka, joget-joget jalan. Oh, bagaimana walau bukan yang terkasih yang penting walau bukan yang terkasih yang penting. Asik, minum malah digoyang. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Hey, suka-suka, joget-joget jalan. Suka-suka, joget-joget jalan. Oh, bernyanyi walau bukan yang terkasih yang penting goyangnya. Bernyanyi walau bukan yang terkasih yang penting kita bisa. Luar biasa, Cinumala. Terima kasih. Masih mau? Siapa yang datang sendirian malam ini? Yang datang sendirian malam ini, nanti saya temani. Nyanyi lagi ya. Lompat paling tinggi semuanya Bapak Ibu. Angkat jaringan nomor urut. Kita nyanyi bersama malam hari ini. Happy Politik Pria Gembira. Bila ku tak di sini, tetaplah kau bernyanyi. Dan bila
juga akan terlebih dahulu nanti hiburan bisa berlanjut lagi. Setelah ini mohon izin Bapak. Oh ya, ini teman-teman mau diajak foto dulu boleh? Boleh ya, kita foto bersama. Ayo teman-teman kuda lumping semua. Ayo naik dulu ke atas panggung. Nah, ini kita foto bersama dulu. Mana? Ayo Pak, ini tim Reok dan kuda lumping. Oh, gak apa-apa, oke. It's okay. Kotor katanya Pak, aman-aman. Oh. Ayo. Anak-anak kecil jangan ikut deh. Enggak boleh. Panggilan kepada tim Reok. Kena Bapak Ibu tim Reok panggilan. anak-anak nggak boleh. Silakan untuk foto bersama. Turun. Nanti nggak boleh ambil. November mendatang semuanya tentunya bisa mendapatkan doa dan restu. Coblosnya nomor berapa? 2. Coblosnya nomor berapa? 2. Oke, meskipun becek-becek malam hari ini tapi tetap semangat ini. Saya coba menyapa ibu-ibu dulu semua. Ibu, gimana? Sudah yakin dengan Pak Anwar Hafid? Yakin? Berapa? 100%. Bungkus 100%. Jangan lupa ajak semua keluarganya Bapak Ibu ya. Karena setelah ini kita akan menuju ke detik berikutnya lagi. Pastikan semua keluarga Bapak Ibu teman-temannya diajak untuk coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Biar sembakonya murah, pendidikannya gratis buat yang kurang mampu. Amin. BPJS-nya aman terkendali hanya menggunakan KTP. Infrastruktur jalannya juga bisa terrealisasi. Setuju? Setuju. Jalannya bagus. Setuju? Setuju. Signalnya stabil. Setuju? Setuju. Kalau dompetnya aman? Siap. Oke, baik. Dan Bapak Ibu, dalam rangkaian kesempatan pada malam hari ini kita mengucapkan banyak terima kasih untuk antusias seluruh masyarakat yang berada pada malam hari ini. Doakan kami bisa berjalan menuju ke titik berikutnya. Mohon doa dan restu dan sekian.